perjanjian itu dibuat. Astagfirullahaladzim. Jadi ini mengungkit tentang perjanjian yang dibuat kepada hari ini jam segini. Hanya beda tahun saja teman-teman. Dan ibarat tanggalan Jawanya itu juga sama. Ibarat ini Selasa Pahing. Ya dulu itu juga Selasa Pahing teman-teman. Dengar Mas Topik, ada yang membantu saya berdoa Mas. Nah ini adalah kiriman dari guru saya Mas Topik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, dulu nih Mas Topik. Ini sebenarnya ada jalan juga ini ya. Tapi nanti kita masuk yang di sebelah sini aja nih Mas. Yang lebih gampang. Ini tujuannya memang satu arah teman-teman. Tapi nanti kita masuk yang di sebelah sini saja teman-teman. Agak sedikit gerimis Mas Topik. Tolong bawah. Nah itu Mas, di zoom itu kan ada gubuk gitu Mas. Nah itu bekas mereka tinggal dulunya teman-teman. Masa nggak kelihatan? Coba maju lagi Mas. Itu kan putih tuh kayak gubuk-gubukan kecil, tapi udah rusak. Apa kita samperin? Boleh. Tapi ini perkebunan Mas. Coba kita cari jalannya ya. Dan itu kata warga saya Mas ya, saya juga belum tahu yang pastinya. Ini kata warga bekas rumahnya dulu. Apakah Mas Topik pernah ke tempat ini sebelumnya? Belum, Pak. Tuh Mas, dari sini nih. Dari sini tuh kelihatan. Udah rusak ya. Tuh teman-teman. Sebenarnya masih bisa dipakai itu Mas Topik. Cuma ya kalau mau memperbaiki aja Mas. Kelihatan rumah zaman dulu nggak Mas Topik? Kelihatan, Pak. Nah itu tuh teman-teman. Ini kan ada pohon. Ini nih Mas, pohon yang ini nih. Tuh di zoom tuh. Nah itu kan pohon nangka teman-teman. Nah itu juga menjadi kayak apa ya Mas ya. Kayak ajiannya gitu Mas. Pohon nangka tersebut. Mungkin kita bisa masuk lewat jalan sebelah sini Mas Topik. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata rimbun semua. Ini udah ditanamin tanaman milik warga ya Mas ya. Jadi mungkin kita sulit untuk masuk teman-teman. Takutnya nanti merusak Mas. Nah jadi di sini saya sudah kayak janji gitu ya Mas ya. Karena dia itu masuk ke dalam mimpi saya. Tapi di mimpi saya rumah ini nih Mas. Rumah ini bukan seperti ini Mas Topik. Rumahnya bukan rumah ini yang di dalam mimpi saya teman-teman. Yang di dalam mimpi saya itu bukan rumah, melainkan itu makam teman-teman. Makam bukan rumah, tapi tempatnya di sini Mas Topik. Dan saya itu tanya dari RT setempat ya Mas ya. Memang ada makam di sini, cuma dia ada di bawah Mas.
Nah, tadi kan saya udah bilang ini jalan. Nah, itu makamnya di bawah, Mas Topik. Memang ada makam keramat, tapi di bawah. Nah, penglihatan saya waktu di mimpi itu, ini adalah makam, Mas Topik, gitu. Jadi, dulu ada manusia yang menikah dengan jin, ya Mas ya. Dengan syaiton, teman-teman. Jadi, tinggalnya itu di sini, Mas. Di rumah ini. Nah, kenapa nanti kalian pasti bertanya ya, mungkin dalam hati ya Mas ya, kenapa kok rumahnya nggak dirusak atau dihancurin, teman-teman? Karena tidak ada yang berani untuk menghancurkan rumah tersebut, Mas, gitu. Bahkan rumah tersebut kalau misalnya di malam tertentu, Mas Topik, Iya. itu pasti kayak ada suara keributan gitu, Mas. Kayak memang ada penghuninya di rumah tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau lewat di tempat ini ya Mas ya, kalau misalnya kita tuh ngelihat rumah ini tuh bukan rumah gitu ya Mas ya, seperti perkarangan biasa, itu pernah terjadi juga Mas Topik. Jadi banyak orang yang melihat seperti tidak ada apa-apa, padahal ini adalah rumah. Rumah yang ini yang kita lihat. Kalau di mimpi saya malam itu, ini adalah makam Mas Topik, bukan rumah. Nah, kan ini saya mau bertemu dengan hasil dari pernikahan manusia dengan jin tersebut ya Mas ya. Karena yang namanya pernikahan pasti dikaruniai anak ya Mas. Jadi kalau misalnya nanti kita sulit untuk menjangkau rumah tersebut, kita ke jalan yang ini nih Mas. Nih. Karena kita terburu-buru teman-teman. Ada dua sosok yang ini adalah mungkin yang bisa dibilang sosok yang sakit jiwa ya Mas ya. Jadi dia itu menghantui kita supaya kita itu tidak melakukan penelusuran di sini Mas Topik. Nah, ini yang jalan tadi saya bilang Mas. Nah, itu jalan yang tadi Mas Topik berdiri. Ini tembusannya nih Mas Topik. Nah, nanti kita panggil, kalau nggak bisa di rumahnya di sini aja ya Mas ya. Karena kita sudah janji di malam ini adalah malam yang tepat gitu Mas Topik. Mungkin dari Mas Topik, kalau misalnya Mas Topik melihat dari sebelah situ terlihat seperti rumah atau makam, itu tidak usah dihiraukan ya Mas ya. Karena memang banyak yang melihat ada rumah, kadang ada makam, bahkan tidak ada sama sekali Mas Topik gitu. Dan kata warga makam keramat tersebut di balik pepohonan ini Mas. Tapi kita nggak bisa masuk ya. Kalau kita mau masuk itu lewat jalan yang tadi pertama Mas. Ini saja dipagar nih, kan nggak bisa masuk Mas. Nih, ya nggak bisa merobol Mas. Ini nggak boleh dirusak. Nah, turun aja ke bawah Mas. Ayo. Nah, siapa tahu makam itu bisa kita lihat dari bawah sini. Duh, ini kalau hujan licin ini Mas Topik. Oh, berarti benar dijaga Mas. Ini dipagar semua Mas Topik. Mungkin sampai ke bawah sini nih. Karena memang makam keramat ya teman-teman. Mungkin dijaga sama pemilik perkarangan ini. Jadi dipagar semuanya nih Mas. Keliling. Iya Mas Topik benar. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita mau ke rumah atau kita di sini Mas? Bebas Mbak. Bebas ya. Mana? Kalau menurut saya sih enakan di Bawah. ya, soalnya kalau di nih lihat nih Mas, mau masuk lewat mana? Lihat. Nih. Kan nggak bisa masuk kita teman-teman kalau mau menuju ke rumahnya. Banyak pohon Mbak. Iya, ini rusak nanti Mas kalau kita ke sini. Mungkin kalau dari kemarin-kemarin kita nggak kelamaan ke sini ya Mas ya. Mungkin ini pohon ubinya belum tinggi seperti ini teman-teman. Jadi kita telat ya Mas Topik. Iya Mbak. Jadi udah keburu tinggi, kita panggil hasil dari pernikahan mereka di sini aja teman-teman. Karena di dalam mimpi saya memang saya harus menemunya hanya malam ini saja teman-teman. Hanya malam ini saja dan tidak boleh diganti malam yang lain. Karena jamnya aja Mas, itu jam yang sudah ditentukan di dalam mimpi saya. Di HP saya lihat ya Mas ya. Nih masih kurang 5 menit. Ini waktu yang sangat tepat Mas Topik. Kelihatan? Ini waktu yang sangat tepat. Nah, persis bulan di atas kita. Lihat Mas. Betul di atas kita, zoom.
pohon Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Ini pas di atas kita Mas Topik bulannya. Ini waktu yang pas dan insya Allah memang kalau Tuhan berkehendak kita bisa ditemukan dengan anak yang kita cari tersebut Mas Topik. Mas Topik, ada yang mau memanggil saya Mas. Siapa ini yang memanggil saya? Aduh Mas Topik. Aduh Mas Topik. Budek saya Mas Topik. Dia memanggil saya. Anak ini memanggil saya Mas Topik. Sepertinya anak ini mau hadir di hadapan saya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa yang kamu inginkan sehingga kamu masuk ke dalam mimpi saya? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak maksud dengan ucapan kamu. Aduh, kenapa kencang sekali suara kamu di telinga saya? Mas, tapi kamu merasakannya nggak Mas? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Bukankah kamu kemarin masuk ke dalam mimpi saya? Hanya kamu menyuruh saya untuk melihat sebenarnya rumah kamu yang tidak bisa dirusak warga itu. Bukankah di dalam mimpi itu tidak ada kita itu bertemu? Yang saya temui adalah ibu dan bapak kamu. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana ini guru? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang kamu inginkan? Telinga saya panas. Budek rasanya sebelah. Apa yang mau kamu bicarakan? Angin apa yang kamu ciptakan sehingga telinga saya terasa panas, terasa budek sebelah? Bagaimana wujud dari anak seorang jin dan manusia? Nggak wujud. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Allahu Akbar. Matanya menyala dua merah teman-teman, kanan kiri, matanya lebar ke sini, ke atas, ke pelipis. Astagfirullahaladzim. Untuk apa bapak dan ibu kalian masuk ke dalam mimpi saya? Jadi bapak dan ibu kamu tuh sudah musnah. Ibu kamu meninggal dan bapak kamu seorang jin sudah ada yang menghanguskannya. Siapa? Astagfirullahaladzim. Ada orang pintar yang berhasil menghanguskan bapakmu. Ibu kamu meninggal dunia saat melahirkan kamu. Astagfirullahaladzim. Untuk apa kamu diamanahi masuk ke dalam mimpi saya? Bukankah di dalam mimpi saya harus menemui rumah kamu? Yang tadi itu teman-teman. Jadi di malam ini perjanjian itu dibuat. Astagfirullahaladzim. Jadi ini mengungkit tentang perjanjian yang dibuat pada hari ini jam segini. Hanya beda tahun saja teman-teman. Dan ibarat tanggalan Jawanya itu juga sama. Ibarat ini Selasa Pahing. Ya dulu itu juga Selasa Pahing teman-teman. Malam Selasa Pahing jam 8 misal gitu ya. Cuma beda tahun aja. Dan tepat perjanjian itu dibuat di bulan di atas kepala saya teman-teman. Di atas kepala kedua orang tuanya.
persis kayak sekarang di atas kepala saya. Perjanjian apa yang orang tua kalian buat, orang tuamu buat? Astagfirullahaladzim. Jadi orang tua kalian itu mempercayai saya untuk merubah kamu menjadi manusia. Jadi perjanjian anak syaiton ini teman-teman. Bisa dikatakan ini perjanjian anak syaiton. Jadi untuk merubah kamu menjadi manusia itu tidak gampang. Saya harus memberikan satu kambing kendit dan 2 ekor ayam hitam. Ayam hitam itu apakah ayam cemani ya Mas ya teman-teman? Yang biasa dipakai dukun-dukun itu. Intinya harus ada kambing kendit, wedus kendit yang ditumbalkan untuk merubah kamu di malam bulan purnama. Astagfirullahaladzim. Tapi seperti itu teman-teman. Jadi berubahnya dia menjadi manusia itu bebarengan dengan adanya bencana yang datang teman-teman. Jadi merubah anak syaiton ini ke wujud manusia itu nanti akan ada bencana yang datang. Makanya harus ada kambing wedus kendit yang menjadi ibaratnya tuh kayak sesajen agar bencana itu tidak datang teman-teman. Jadi kapan waktunya? Jadi astagfirullahaladzim. Intinya di malam bulan purnama setelah pertemuan ini mungkin kalau nanti berubah menjadi manusia teman-teman, ini sekitar umur 14 tahun. Karena saya itu orangnya pendek, jadi dia lebih tinggi daripada saya yang umur 24 tahun teman-teman. Maaf, saya di sini bukan seorang dukun, tapi insya Allah saya akan membantu kamu merubah wujud kamu menjadi manusia seperti ibu kamu. Dan maaf, saya tidak percaya dengan sesajen. Saya akan merubah kamu menjadi manusia versi diri saya sendiri. Apa yang tadi kamu ucapkan? Pitik hitam 2, wedus kendit 1. Saya tidak percaya akan itu. Musibah yang akan datang nantinya Allah yang akan mengatur. Saya mengubah kamu dengan versi saya sendiri. Saya akan tanya kepada guru saya. Lihat Mas Topik, tangan saya bergetar seperti terkena gempa. Saya akan tanya kepada guru saya dulu. Apakah harus dengan wedus kendit dan 2 ayam hitam untuk merubahmu menjadi manusia? Saya tidak percaya tentang hal musyrik tersebut. Saya akan merubah kamu dengan versi saya sendiri. Apa itu sesajen? Makanan jin. Ikut saya. Loh, kemana Mas Topik? Ini mau saya bawa loh ke rumah saya. Saya akan merubahnya menjadi manusia versi saya sendiri. Makanya tadi saya mau menggeret tangannya, ikut saya gitu. Kok dia pergi Mas? Saya tidak mau Mas. Ada wedus kendit, ada 2 ayam hitam itu yang kayak di dukun-dukun. Saya tidak mau Mas seperti itu. Saya tidak mau mempercayai sesajen. Makanan iblis itu Mas. Semua kuasa Tuhan Mas Topik. Merubahnya menjadi manusia kuasa Tuhan. Datangnya bencana juga kuasa Tuhan Mas Topik.
kan saya sudah tadi, dia sudah bilang ya Mas, untuk merubahnya menjadi manusia ya harus disiapkan wedus kendit agar tidak terjadinya bencana. Karena kalau kita merubahnya menjadi manusia, itu nanti akan ada bencana yang datang Mas Topik. Bencana itu kan Allah yang menghadirkan ya Mas ya. Iya, betul sekali, Mbak. Saya tidak mau Mas, saya tidak percaya dengan kambing wedus kendit itu, ayam hitam, saya tidak percaya Mas Topik. Saya tidak mau. Saya akan merubahnya menjadi versi saya sendiri Mas. Malah dia pergi. Mungkin ini yang sudah ditetapkan Mas oleh orang tuanya Mas Topik. Tapi nggak cocok ya. Iya, jadi dia pergi. Emang harus ada syaratnya itu kayaknya. Tapi saya tidak mau syarat itu tuh dilakukan sama saya sendiri, saya tidak mau Mas Topik. Karena itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang musyrik. Itu mitos Mas Topik. Kamu tahu Mas, Demak sedang banjir, itu tumbalnya adalah wedus kendit Mas. Yang sininya itu putih, wedusnya ireng Mas Topik. Nah, itu tuh ya Mas, yang menjadi tumbal di sana Mas. Ada 1 ekor kambing yang harus ditumbalkan Mas Topik. Itu sebenarnya musyrik teman-teman. Karena bencana itu Tuhan yang ngasih ya Mas ya. Berarti itu peringatan untuk kita teman-teman. Mungkin agar kita tidak buang sampah sembarangan, kita harus menjaga sungai kita ya Mas, dari limbah, dari yang kotor-kotor agar tidak terjadi banjir. Hujan itu rahmat Tuhan Mas Topik. Betul. Iya, jadi tidak bisa menyalahkan hujan terus kayak gini jadi banjir. Itu rahmat Mas Topik. Seperti itu teman-teman. Dan saya mau mengejar anak Saiton tersebut ya teman-teman. Kurang ajar nih. Mau saya bawa pulang malah dia minggat teman-teman. Ini saya tutup dulu teman-teman. Nanti kalau misalnya ada kelanjutannya, kalau nanti Mas Topik itu sempat ngerekam juga, kita akan rekam ya Mas ya. Iya. Karena ini juga lokasinya terjal, kita nggak mungkin lari-lari ya Mas, bawa kamera ya Mas ya. Dan ini saya tutup dulu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan. Saya juga di sini hanya manusia biasa. Saya Mbak Fani dan Mas Topik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kejar tersebut, anak tersebut Mas.